Saudara, ini yang dinanti-nanti oleh kita sebagai pencinta sepak bola tanah air, saudara, karena pelatih timnas yaitu Patrick Kluivert ini memanggil 27 pemain untuk laga lanjutan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C untuk melawan Australia dan juga Bahrain. Dari pengumuman yang disampaikan PSSI, ternyata ada dua nama baru, yakni Ole Romeni dan juga Septian Bagaskara. Di hari kedatangan Kluivert ke tanah air, PSSI mengumumkan 27 nama pemain yang dipanggil untuk memperkuat timnas Garuda pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Kluivert tiba Minggu sore bersama penasihat teknis timnas Indonesia, Jordi Cruijff. Dari total 27 pemain yang dipanggil, ada beberapa nama baru dalam daftar. Di antaranya penyerang Dewa United, Septian Bagaskara, dan pemain yang baru dinaturalisasi oleh Romeni. Sementara Witan Sulaiman, Asnawi Mangku Alam bersama Yakob dan Yance Sayuri adalah beberapa nama reguler yang absen. Pengamat sepak bola M. Kusnaini menilai pilihan Kluivert logis dengan mempertahankan sejumlah pemain, lantaran seluruh tim hanya memiliki waktu sekitar 3 hari sebelum laga tandang ke Australia. Saya pikir Kluivert sangat realistis mengambil sebagian besar pemain, terutama kerangka tim ya, pemain beberapa tahun terakhir di eranya itu sebagian besar dipertahankan. Satu-satunya hal yang menarik adalah pemanggil Septian Bagaskara. Ini pemain yang cukup menarik, bermain di Liga 1 cukup baik musim ini, 7 gol sudah dia buat, dan dipanggil bersama dengan dua striker lokal lainnya, ada Hoki Caraka, ada Ramadan Sananta. Ini di satu sisi menarik karena pemain yang istilahnya menonjol di Liga 1 dipanggil, tapi di sisi yang lain kalau menurut saya sekaligus menggambarkan Kluivert juga sebetulnya belum terlalu yakin apakah kehadiran Ole Romeni bisa langsung memberikan impact ya. Karena Ole Romeni di Oxford sendiri kan juga dari 7 pertandingan hanya sekali mencetak gol sejauh ini. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir di akun Instagramnya menuliskan, profesional skuad timnas Indonesia perdana dari coach Patrick Kluivert untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain. Dan daftar ini masih menunggu 3 pemain yang sedang menjalani proses untuk menjadi WNI. 3 pemain yang tengah menjalani proses naturalisasi yang dimaksud adalah Dean Ruben James, Joy Matthijs Pelupesi, dan Emil Audero Mulyadi. Usai disetujui oleh DPR, proses pengambilan sumpah dilaksanakan hari ini di kantor Kedubes Indonesia di Roma. Tim Liputan Kompas TV. Usai namanya masuk dalam daftar pemain yang dipanggil Kluivert, kiper Persebaya Surabaya Hernando Ari pun buka suara. Dengan penampilan konsisten Hernando bersama timnya Persebaya Surabaya di kompetisi Liga 1, akhirnya Hernando masuk dalam 27 pemain pilihan coach Patrick Kluivert. Hernando Ari mengaku bersyukur dan senang antusias dengan pemanggilan timnas Indonesia ini. Namun saat ini kiper yang berusia 23 tahun ini masih fokus di klub yang tengah persiapan melawan PSIS Semarang di lanjutan Liga 1 pekan ke-27. Ya bersyukur pasti ya Mas, karena ini lagi habis pergantian pelatih dan juga sekarang pelatih baru datang dan percaya dengan saya. Ya awalnya sangat bangga dan juga sangat bersemangat lah buat besok di timnas ya Mas. Persiapan menjelang pemanggilan timnas seperti apa? Pasti seperti biasa karena ini kan kita lagi fokus di pertandingan juga ya Mas. Jadi persiapan ada, cuman saya lebih fokus ke tim dulu, habis itu baru ke timnas. Saudara, PSSI akhirnya mengumumkan daftar pemain timnas Indonesia untuk menghadapi Australia dan Bahrain. Saya ajak Anda saudara untuk melihat 27 nama pilihan pelatih Patrick Kluivert, saudara. Kita lihat ini dia di barisan depan. Kluivert memilih ada Ole Romeni, kemudian ada Ramadan Sananta. Kemudian kalau kita lihat di line up lini depan ini ada Rafael Struijk, ada Hoki Caraka, ada Ragnar Oratmangun, dan juga nama baru nih saudara yaitu Septian Bagaskara yang saat ini jadi penggawa klub Bali United. Klub Dewa United saudara, ini dia orangnya.
Lalu di posisi kiper atau penjaga gawang ada nama Marten Pas, saudara. Ini dia, ada Marten Pas, kemudian ada Nadeo Argawinata dan juga ada Hernando Ari Sutaryadi. Selain itu kita lihat juga ini di gelandang atau lini tengah. Kita lihat ini ada sejumlah nama, ada nama Egy Maulana Fikri, kemudian ada Marcelino Ferdinand, kemudian ada Fikri Kambuaya dan juga Ivar Jenner. Nah, di barisan belakang ada sejumlah nama juga yang sudah dipilih oleh Patrick Kluivert, yaitu ada Tom Haye, ada Calvin Verdong, kemudian ada nama lain yaitu Shane Patinama, lalu ada Nathan Choaon. Dan tidak hanya itu, ada Pratama Arhan, kemudian ada Sandy Walsh, ada Eliano Renders, lalu ada Kevin Dix, dan juga yang terakhir saudara, yaitu Rizky Ridho. Masih ada lagi daftar pemain di lini belakang. Kita lihat berikutnya saudara, ini dia tampilan lini belakangnya. Kalau kita lihat ini ada Jaides yang menjadi kapten andalan timnas. Selanjutnya ada Justin Hubner, kemudian ada Michel Gers. Lalu ada nama lain yaitu Muhammad Ferrari dan juga Jordi Amat. Kita akan lihat saudara dengan line up ini apakah pelatih Patrick Kluivert ini akan menerapkan strategi bertahan atau menyerang. Nah, ini yang nanti kita akan lihat bersama siapa starting 11 yang dipilih oleh Patrick Kluivert, dan tentu saja kita melihat strategi apa yang nanti akan dipilih oleh Patrick Kluivert, bertahan atau menyerang, terutama untuk melawan Australia dan juga Bahrain, saudara. Bicara jelang lawan Australia, saudara, kita lihat di akun resmi Timnas Australia merilis informasi penjualan tiket Indonesia versus Australia yang dijual kembali dalam jumlah terbatas. Dalam akun Instagram @Socceres disebutkan bahwa tersedia tiket terbatas untuk kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga antara Indonesia versus Australia, saudara. Timnas Indonesia akan menjalani laga tandang melawan Australia pada 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium. Menarik untuk membahas bagaimana akhirnya persiapan Timnas Indonesia melawan Australia dan juga Bahrain, tapi nanti akan lebih jelasnya akan disampaikan oleh rekan saya, Cynthia Rompas. Silakan. Ya, terima kasih ya Neneama. Karena kita hanya punya waktu 10 hari sebelum Indonesia akan bertandang dan juga akan melawan tim Australia. Betul sekali. Nanti perbincangannya akan disampaikan oleh Cynthia Rompas. Selain juga akan menyampaikan sejumlah informasi usai jeda berikut ini, saudara. Di antaranya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo angkat bicara soal kasus seorang pencari bekicot di Grobogan, Jawa Tengah yang menjadi korban